adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik. Selamat datang di Sekolah Minggu Online kelas 5 pada pagi hari ini. Gimana adik-adik kabarnya adik-adik di rumah? Apa masih tetap semangat? Harus tetap semangat ya adik-adik, walaupun di rumah kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang baru. Contohnya kita bisa mencoba bercocok tanam atau memasak adik-adik. Nah, supaya lebih semangat lagi karena kita sebentar lagi ingin mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan terlebih dahulu adik-adik. Yuk kita bernyanyi bersama. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberkati dan menyertai kami selama seminggu ini. Sehingga kami semua dapat beraktivitas dengan normal. Walaupun hanya di rumah saja dan kami harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Ya Tuhan, Engkau mengetahui keadaan saat ini. Pulihkanlah keadaan saat ini supaya kami dapat beraktivitas dengan normal kembali. Kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang pada pagi hari ini belum dapat mengikuti sekolah minggu online. Biarlah dimanapun mereka berada, mereka tetap dapat mendengarkan firman-Mu. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak yang pada pagi hari ini membawakan pelayanan. Biarlah pelayanan tersebut dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca ayat hafalan pada pagi hari ini. Hari ini ayat hafalnya diambil dari Mazmur 55 ayat 17. Yuk adik-adik kita buka Alkitab kita dan kita akan membaca dari Mazmur 55 ayat 17. Alkitabnya sudah dibuka adik-adik. Ayo kita baca bersama-sama. Mazmur 55 ayat 17. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Kita ulangi adik-adik. Mazmur 55 ayat 17. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Wah, ayat hafalnya pendek ya adik-adik, dihafal dan minggu depan kakak akan percaya kembali. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan kakak. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Melani di ibadah sekolah Minggu hari ini. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita buka dengan berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat beribadah sekolah minggu. Dan sebentar lagi kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab. Berkatilah kami agar kami dapat duduk dengan tenang dan baik dalam membaca Alkitab dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sehingga dengan berkat-Mu kami dibukakan hati dan pikiran agar kami dapat mengerti apa yang Kau ajarkan dan kami diberikan keberanian untuk melakukan apa yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk diambil Alkitabnya. Cerita firman kali ini kita baca dari Keluaran 12 ayat 21 sampai dengan 28. Sudah ketemu adik-adik?
Keluaran 12 ayat 21 sampai dengan 28. Kakak percaya adik-adik sudah membuka Alkitabnya, menemukan ayatnya. Kita akan membacanya secara bergantian. Kakak akan baca ayat 21, adik-adik 22. Kakak ayat 23, adik-adik ayat 24. Gitu seterusnya sampai nanti terakhir ayat 28. Sudah? Kita mulai yuk adik-adik. Keluaran 12 ayat 21 sampai 28. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Maka haruslah kamu berkata, "Itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita." Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Itulah pembacaan firman kita pada hari Minggu ini adik-adik. Masih ingat cerita minggu lalu? Waktu Musa kecewa dan Allah janji bahwa Allah akan membuat bangsa Israel keluar dari Mesir. Sekalipun saat itu Mesir menunjukkan kekuatannya. Mesir saat itu negara hebat dan mereka berpikir Israel tidak akan pernah bisa menandinginya. Dan memang Israel tidak mungkin bisa mengalahkan bangsa Mesir. Tetapi Allah Israel bisa membuat Mesir tidak berdaya. Allah sudah menyusun rencana. Ketika semua anak sulung atau anak pertama orang Mesir meninggal dunia, maka saat itulah bagi orang Israel untuk bersiap-siap. Apa saja yang mereka siapkan? Pertama, memberi tanda darah anak domba di atas dan di tiang-tiang pintu rumah sebagai tanda bahwa mereka adalah orang Israel yang dilindungi Allah. Kedua, mereka hanya boleh makan roti yang tidak beragi, karena mereka harus buru-buru untuk meninggalkan Mesir. Jadi, kalau ada orang yang makan roti beragi, gimana dong? Ya ketinggalan lah. Untunglah orang Israel saat itu semua taat. Bahkan sampai sekarang mereka tetap merayakan saat ketika Allah menyelamatkan mereka dan membawa mereka keluar dari Mesir. Tuh kan benar, apa yang Allah janjikan kepada Musa, Allah sungguh benar-benar menepati. Memang sih Musa awal-awal kecewa, tapi akhirnya Musa melihat bahwa Allah ternyata selalu menepati janjinya. Coba pikir-pikir, kira-kira
Ada nggak yang saat ini membuat kamu kecewa? Kok jadinya kayak gini sih? Lalu pikirkan lagi, Allah yang selalu menepati janjinya. Saat ini, sabar dan tetap taat adalah hal yang paling penting. Kamu bisa kan? Pasti bisa. Tuhan Yesus memampukan. Yuk, sekarang kita lanjut. Silahkan kakak. Terima kasih kakak. Hai adik-adik, ini aku, Kak Grace yang sama seperti minggu-minggu kemarin. Suaraku juga masih sama kan? Oh iya, kamu masih ingat gak cerita minggu lalu? Waktu Musa kecewa karena merasa sudah taat pada Allah, tapi rencananya seperti tidak berjalan dengan baik. Di minggu ini, seperti yang Allah janjikan pada Musa, Allah akhirnya membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Yeay! Tugas kamu di aktivitas ini adalah mencari jalan keluar bagi rombongan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. Tuh kan, rencana Allah gak akan pernah gagal karena Allah Maha Kuasa. Jadi tetap percaya dan mengasihi Allah ya adik-adik. Jangan lupa kirimkan foto kalian ya, supaya kakak tahu siapa ya yang mengikuti kebaktian kali ini. Sekarang kita lanjut yuk. Silahkan kakak. Hai teman-teman. Wah, sudah masuk minggu keempat di bulan Juli nih. Seharusnya kita akan mendapat buku aktivitas yang baru dan aktivitas selama bulan Juli di hari Senin dan Selasa tanggal 26 dan 27 Juli nanti. Tapi berhubung saat ini pemerintah meminta kita untuk di rumah aja dulu, jadi aktivitas dan buku baru kita untuk bulan Juli ini akan dibagikan setelah kita sudah diizinkan keluar rumah oleh pemerintah. Pastinya nanti kakak-kakak sekolah minggu akan kasih pengumumannya. Kecewa? Jangan dong. Kan kita taat supaya kita dan orang lain tetap sehat. Tetap rajin ikut sekolah minggu ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Grace untuk aktivitasnya. Gimana adik-adik aktivitasnya? Pasti adik-adik pada bisa. Kita diminta untuk menemukan jalan bagi bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam setiap tindakan kita. Kita juga harus mengingat bahwa rencananya nggak pernah gagal adik-adik, karena Ia Maha Kuasa. Nah, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahan dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, adik-adik dapat memasukkannya ke dalam amplop, atau cara yang kedua adalah adik-adik dapat mentransferkannya ke rekening yang ada di sebelah ini. Nah, untuk mengiringi persembahan, kita akan bawakan pujian. Yuk adik-adik, kita bernyanyi bersama. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya.
Waktu cepat sekali berlalu ya adik-adik, nggak kerasa sebentar lagi kita akan mengakhiri sekolah minggu online pada pagi hari ini. Sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik, kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu online dari awal hingga akhir dengan lancar. Kami juga pada pagi hari ini telah belajar dari sedikit dari firman-Mu, di mana rencanamu terhadap hidup kami tidak pernah gagal, dan Engkau akan selalu menyertai kami dalam setiap tindakan dan aktivitas kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami atau saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit atau mengalami kesulitan. Biarlah Engkau menjamah dan pulihkan mereka agar mereka dapat beraktivitas normal dan kembali bersama dengan kami. Kami tadi telah mengumpulkan sedikit persembahan. Biarlah persembahan tersebut dapat berkenan di hati-Mu dan dapat berguna bagi gereja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya adik-adik, sekolah minggu online pada pagi hari ini telah selesai. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Dadah.